Deddy Mulyadi, aku juga bingung itu orang, ya. Kok ngapain dia maju ke persidangan? Dia kan bukan saksi. Sudah cukup lah, dia udah populer, mudah-mudahan cepat terpilih nanti apa calon apa? Nah, udah cukup lah kampanye, udah cukup lah Mas, ya. Udah selesai lah itu, janganlah terus-terusan itu berlanjut terus ya. Jangan bawa-bawa politik Bang Hotman. Kasih Kasus paham, Vina Bang. nggak ada sangkut pautnya dengan politik. Kehadiran Deddy Mulyadi di sidang murni panggilan hati nurani atas dasar kemanusiaan. Siapa sih yang nggak tersentuh dengan kasus Vina, kasus Peggy, kasus Saketata? Mereka dijadikan tumbal oleh penegak hukum yang bobrok. Terus Deddy Mulyadi seorang anggota dewan Jawa Barat dapilnya. Wajarlah seorang anggota dewan mendampingi masyarakatnya. Dan KDM menghadiri sidang karena dapat undangan dari kuasa hukum Saketata. Yang terakhir, sidang PK Saketata dinyatakan oleh hakim sebagai sidang terbuka. Siapapun boleh masuk ke dalamnya, kecuali sidangnya tertutup untuk umum. Bang Hotman kalau mau masuk, masuk saja, nggak usah nyinyir. Kalau punya hati nurani. Assalamualaikum ya kan, statement Hotman Paris Hutapea ini ya kan, mengecewakan. Ito ya kan, aku orang Batak ya, aku baru terus ya, Ito ya. Tengok ya, Kang Deddy Mulyadi itu tidak dia berpolitik di sini, tidak sama sekali. Aku tahu hati nuraniku ya kan, memang dia orang baik. Asal kamu tahu ya, pertama ya, itu sidang umum. Wajar orang hadir di situ. Nah, itulah panggilan hati Kang Deddy itu, hati nurani dia membela. Kau bayangkan dulu bro, 7 bocah dihukum mati yang tidak bersalah. Di mana hati nuranimu pengacara? Benar-benar kalau ini terjadi pada anakmu atau keluargamu, gimana perasaan kamu? Kupikir kau jadi orang idealis, ternyata duit juga yang berbicara. Bapak Dr. Hotman Paris Hutapea berputar haluan. Mengapa saya katakan berputar haluan? Karena sebelumnya yang bersangkutan telah memberikan statement-statement yang memberikan dukungan terhadap 8 orang terpidana, bahwa mereka adalah hasil rekayasa penyidikan, sehingga menurut dia adalah ini sebuah kekeliruan besar yang harus dikoreksi. Tetapi kemudian kemarin dia melakukan konferensi pers di Cirebon, yang dimana yang bersangkutan berpendapat bahwa upaya hukum yang dilakukan oleh Saketata akan kandas atau tidak akan mungkin diterima oleh Mahkamah Agung. Artinya terjadinya balik arah atau putar arah yang dilakukan oleh saudara Hotman Paris ini, menurut saya ini suatu perilaku yang tidak memiliki kemandirian, yang tidak memiliki prinsip konsisten. Ya, tentunya pendapat yang bersangkutan ini didasarkan kepada tidak adanya novum, karena foto-foto yang dijadikan sebagai novum itu telah ada dan sudah pernah dihadirkan di persidangan. Yang pertama saya sampaikan tanggapan saya sebagai berikut ya, Pak Hotman Paris. Perkara ini adalah merupakan rekayasa yang sangat besar. Boleh dikatakan ini adalah rekayasa luar biasa. Sehingga PK ini juga haruslah dilakukan dengan cara-cara yang sangat luar biasa pula. Ya, mengapa saya katakan demikian? Coba Bapak bayangkan, orang yang sudah dimandikan, kalau di dalam Islam, mayit itu dimandikan semua lubang-lubang, mulai dari hidung sampai lubang manapun, itu sudah dikurik, dibersihkan. Lalu tiba-tiba 6 hari kemudian dilakukan otopsi, ditemukan adanya sperma. Kira-kira menurut Anda logis atau tidak? Yang kedua, yang merupakan otak pelaku, yaitu Dhani dan Andi, dinyatakan fiktif oleh Polda Jawa Barat. Yang ketiga, rentan waktu terjadinya peristiwa yang sangat besar, yaitu pelemparan
jatuh, kejar-kejaran, lalu dibawa ke Semak Belukar. Di Semak Belukar dilakukan pemerkosaan, lalu dibunuh. Lalu kemudian diantar ke flyover Talun yang dibonceng oleh Dani dan Andi. Yang fiktif itu juga. Artinya rentan waktu itu berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Jam 9.21 mereka terjadi lempar-lemparan di SMP 11. Sampai terjatuh kemudian di flyover yang jaraknya hampir 1 kilo atau 1 kilo lebih. Lalu kemudian dibawa lagi ke daerah SMP 11 ke belakang showroom. Di sana dilakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Lalu kemudian dibawa lagi ke flyover supaya itu seolah-olah karena kecelakaan tunggal. Waktunya hanya 45 menit. Kira-kira menurut Anda, peristiwa sesadis itu dengan rangkaian-rangkaian yang sudah saya sampaikan tadi gitu, apakah itu mungkin dilakukan dengan kurang dari 45 menit? Karena menurut Pak Suroto, kita ikuti selera Anda. Pak Suroto menemukan mayat itu di flyover jam 10 malam. Artinya, Pak Suroto menemukan itu sudah dalam keadaan tergeletak. Artinya, sebelum jam 10 itu juga sudah di sana Vina dan Eki. Inilah yang menurut saya sebuah peristiwa rekayasa yang sangat besar. Maka ketika ini hanya disandarkan kepada hukum normatif atau hukum-hukum yang sudah tersedia untuk melakukan peninjauan kembali, ini tidak akan pernah ini tuntas persoalan ini. Dan selain itu juga pengakuan dari Liga Bar dan Dede ini kan merupakan nopop. Karena ketika keadaan itu diketahui oleh majelis hakim bahwa ternyata tidak terjadi peristiwa, tidak akan mungkin hakim menghukum mereka. Inilah nopop yang menurut saya. Ya, oleh karena itu, Saudara Hotman Paris, kita ini kan manusia harus memiliki prinsip yang teguh. Adok katanya alak batak nomor dokon molo jolma hatana tiopon, molo horbo talina tiopon. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Seharusnya bicara secukupnya, bersikap secukupnya, safari pun secukupnya. Apapun hasil pembicaraan, cukup sebagian kecil yang diposting. Sebagian besarnya keep. Dikeluarkan di waktu dan di tempat yang tepat. Bam! Itu baru namanya strategi. Namun yang terjadi sebaliknya. Bicara terlalu banyak, bersikap terlalu overconfidence, bahkan hasil dari safari diposting secara keseluruhan. Blunder, karena itu dijadikan profiling. Ulala. Kesalahan dilakukan secara berulang. Seakan-akan apa yang dilakukan sebuah pembenaran. Namun melupakan siapa yang dihadapi, apa yang dihadapi. Ingat, setiap langkah yang dilakukan ada resiko dan konsekuensi. Sayangnya, lagi-lagi tidak disadari dan tidak mau menyadari. Unfortunately, dengan tidak hadirnya DDTV di persidangan, itu adalah langkah tepat. Mengapa tepat? Bila DDTV muncul dan memberikan kesaksian, hal tersebut akan menimbulkan masalah. Karena apa yang disampaikan oleh DDTV belum teruji dan belum berkekuatan hukum. Bahkan akan menimbulkan permasalahan baru lagi, yaitu apa yang disampaikan sebelumnya, yaitu pernyataan palsu, akan semakin bermasalah. Maka dengan DDTV tidak hadir di persidangan adalah langkah tepat. Begitupun dengan KDM, mendadak tidak jadi untuk memberikan kesaksian, dan itu sebuah langkah tepat. Karena apabila KDM
memberikan kesaksian, maka akan menimbulkan konsekuensi dan permasalahan hukum. Karena pasti apa yang disampaikan, acuan dan dasarnya berdasarkan dalam tanda kutip hasil investigasi yang dilakukan. Sedangkan apa yang dilakukan tersebut bukanlah produk pers. Paham ya? Good choice. Maka sebenarnya apa yang terjadi hari ini adalah sebuah akumulatif dari sebuah kesalahan yang dilakukan berulang-ulang kali terus-menerus oleh pihak-pihak yang sebenarnya tidak mampu menganalisis kondisi yang sedang dimainkan. Seolah-olah di atas, padahal lagi dipersiapkan untuk diinjak. Sayang sekali. Ulala.